Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini hari Minggu ke-16 setelah Trinitas. Tanggal 19 September 2021. Kita tetap ibadah online. Nggak usah khawatir, tetap semangat memuji Tuhan, tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu ini tema kita adalah kasih dan damai. Kasih dan damai. Oke adik-adik, kita mulai aja yuk ibadahnya yuk. Kita buka Kidung Jemaat kita, Kidung Jemaat nomor 21. Kidung Jemaat nomor 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari Minggu, hari yang mulia. Itulah hari Tuhan kita. Hari di mana semua anak-anak Tuhan yang mengaku mengikut akan Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat, untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan namanya, untuk menyenangkan hati Tuhan, tentunya dengan persekutuan. Yuk, mari yuk kita mau mulai ibadah kita ini. Tentu kita memohon berkat Tuhan, kita meminta urapan daripada Tuhan, sehingga hari Minggu ini menjadi hari yang suci dan kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk bersiap yuk. Satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, Bapa kekekalan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, panjang sabar, murah hati dan lemah lembut. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa menemani kami, memberkati kami, memimpin dan membimbing kami sehingga kami boleh tiba pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami bersiap, bersehati, duduk diam di bawah kaki-Mu yang suci dan kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya biarlah kuat kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami, boleh kami aktifkan untuk saat ini menyenangkan hati-Mu saja. Urapi seluruh abang dan kakak guru sekolah minggu,
beserta anak-anak kami, adik-adik kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dengan penuh sukacita. Dan tentunya ini adalah merupakan kesadaran diri kami bahwa hanya firman Tuhanlah yang akan memberikan kami kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan detik ini kami pun menyadari akan segala kekurangan kami, kesalahan kami, perbuatan kami. Sebab itu kami menundukkan kepala dan hati kami, memohon belas kasih Tuhan, agar Engkau Tuhan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami percaya Kristus, Engkau yang memegang kendali atas ibadah ini, Engkau yang memimpin awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh daripada sempurna ini, biarlah Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama anak-Mu, penebus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat beribadah, selamat menikmati ibadah minggu kali ini. Dan jangan lupa perhatikan kreativitasnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar buat adik-adik semua? Tetap semangat. Pada hari ini tanggal 19 September 2021. Kembali Abang akan membacakan warta sekolah minggu untuk supaya diperhatikan buat adik-adik semua ya. Untuk warta yang pertama, buat adik-adik semua selalu memperhatikan informasi yang ada di dalam grup kelas masing-masing, karena semua informasi ada di dalam grup kelas masing-masing. Jadi diperhatikan dan jangan sampai salah ya. Oke. Untuk yang warta yang kedua adalah untuk kreativitas dan ayat hafalan agar diserahkan tepat waktu. Setiap kreativitas dan ayat hafalan sudah disampaikan bahwa waktunya sampai kapan. Mohon adik-adik untuk memperhatikan dan menyesuaikan waktunya, jangan sampai terlambat. Untuk warta yang ketiga adalah mengingatkan kembali untuk adik-adik semua segera mengisi link vaksin. Yang sudah vaksin segera diisi agar kita dapat mengetahui jumlah adik-adik yang sudah vaksin, sehingga kita dapat segera melakukan ibadah tatap muka. Oke, itu yang terakhir adalah kita tetap semangat. Semoga COVID ini kita doakan segera berlalu. Ya, itu saja yang Abang sampaikan. Terima kasih, sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Persembahannya kamu masukkan ke amplop dan kamu berikan kepada orang tua kamu, agar orang tua kamu memberikan kepada si tua masing-masing, atau orang tua kamu membawa ke gereja pada saat gereja. Sekarang adik-adik buka Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Darah
Selamat hari Minggu adik semua. Apa kabarnya? Kembali kita akan membaca ayat hafalan. Tapi kalau abang tanya ke kakak guru kelas masing-masing, sedikit sekali yang menghafal dan mengirimkan videonya. Jadi kakak guru sekolah minggu memberikan ayat hafalan supaya adik-adik hafal, supaya adik-adik bisa memahami dan mengirimkannya kepada kakak guru sekolah minggu. Kalau minggu lalu ayat hafalannya siapa yang masih ingat? Ya, minggu lalu ayat hafalannya dari Yesaya 55 ayat 8. Untuk hari ini ayat hafalannya kita ambil dari Mazmur 119 ayat 105. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik hafal dan kirimkan videonya ke kakak guru sekolah minggu masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita pada saat ini akan mempelajari sedikit dari firman Tuhan. Sebelum kita buka firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita adik-adik lipat tangannya. Mari kita sama-sama melipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat Allah Bapa atas berkat yang Bapa berikan kepada kami, sehingga kami dalam kebaktian ini dapat mempelajari sedikit dari firman-Mu. Kiranya bukakanlah hati kami masing-masing, terutama anak-anak gereja-Mu ini ya Bapa, agar mereka mengerti atas kehendak Bapa di dalam setiap apa yang Bapa ucapkan. Mereka mengerti dan melaksanakannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan bacakan dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 10. Diikuti adik-adik ya. Abang akan bacakan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sedia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itulah ayat adik-adik untuk adik-adik minggu ini untuk kita pelajari. Ini surat Petrus ini mengajak kita saling mengasihi dan penuh damai. Kalau kita lihat adik-adik, seia sekata kasih, seperasaan, itu semua seia sekata maksudnya kita harus dengan kompak, harus dengan bersahaja terhadap sesama kita, terhadap saudara-saudara kita. Jadi tidak ada di antara kita saling membenci, saling membuat yang tidak benar terhadap teman-teman. Harus perasaan kita harus kita jaga, perasaan teman kita harus kita jaga. Kita harus seperasaan. Dan di sini kita harus sesama kita harus saling rendah hati. Maksudnya di sini saling rendah hati harus saling terlebih dahulu saling melayani, saling menghormati. Terlebih dahulu kita harus
saling menghormati dulu. Baru kita dapat dikatakan seorang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita datang bukan untuk dihormati, tetapi kita harus terlebih dahulu menghormati saudara-saudara kita. Kalau terlebih dahulu menghormati yang lain, baru kita akan selamat di dalam hal ini. Itu adik-adik sekolah minggu. Jangan, karena di sini tidak boleh kalau teman-teman kita membuat kesalahan kepada kita atau menyakiti kita, kita tidak boleh membalaskan. Kalau kita dicaci maki, kita tidak boleh mencaci maki mereka. Karena itulah yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Kalau kita dimaki-maki, kalau kita dijahati oleh orang lain, dijahati teman-teman kita, dijahati saudara-saudara kita harus mengasihi mereka. Kita hanya boleh berdoa atas mereka supaya mereka tidak berbuat demikian lagi. Karena untuk membalaskan itu adalah hak Tuhan sendiri, bukan hak kita. Kita harus hanya saling mengasihi, kita harus saling menghormati, tidak boleh saling caci maki. Ini harus anak-anak sekolah minggu harus dihilangkan ini bahasa-bahasa caci maki, bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang menyakitkan orang lain. Itu adik-adik. Kita harus benar-benar mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita. Itu yang benar, adik-adik sekolah minggu. Di sini kita disuruh menjaga lidah dan bibir. Karena lidah inilah yang membuat suatu masalah. Supaya adik-adik tahu, orang Batak zaman dulunya sudah ada pepatahnya. Kalau mau berbicara, jilat dulu bibirnya. Artinya apa? Kalau mau berbicara supaya menjilat bibir, apa artinya? Kita harus berpikir. Sebelum kita berbicara, kita harus berpikir, adik-adik, supaya kita jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Supaya kita bisa menjaga diri, menjaga mulut, menjaga lidah. Karena lidah ini dan mulut ini sangat berbahaya. Bisa membuat orang susah, bisa membuat orang ribut. Karena dari mulut inilah berbisa yang dikatakan. Mulutnya berbisa. Tapi dari mulut inilah keluar kasih. Dari mulut inilah keluar yang baik. Di mana dari mulut inilah yang keluar berkat bagi sesama. Mengucapkan terima kasih, mengucapkan berkat dari mulut ini. Jangan keluar kata-kata yang kasar, jangan keluar kata-kata yang membuat orang lain menjadi sedih. Karena bagaimanapun adik-adik, kalau orang lain sedih karena pembicaraan kita, karena omongan kita, itu tidak baik. Jadi jangan keluar ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain. Ucapan-ucapan yang perlu kita keluarkan adalah untuk membangun saudara-saudara kita, membangun sesama kita, memberikan dorongan supaya maju. Supaya mereka hidup di dalam kasih. Supaya mereka hidup di dalam Kristus Yesus. Jadi dari sinilah kalau sudah kita membuat bahasa-bahasa yang indah, kalau kita sudah berbuat hal-hal yang baik terhadap sesama kita, akan ada kasih di dalam hidup itu. Dan ada kedamaian. Karena itulah sering diucapkan, damai itu indah. Kasih itu saling menolong, kasih sesama. Timbullah suatu damai yang indah. Kalau kita semuanya saling menjaga hati dan pikiran kita,
menjaga mulut kita, menjaga tidak keluar bahasa-bahasa yang menyesatkan, seperti ngomong anjing, seperti ngomong binatang. Ini tidak boleh keluar dari seorang anak-anak Kristen. Harus keluarlah omongan yang indah, omongan yang baik, omongan yang mendorong supaya dia maju. Dia maju di dalam sekolahnya, mendorong dia supaya dia belajar, supaya dia belajar Alkitab, supaya membaca Alkitab. Itulah dorongan-dorongan yang kita berikan, supaya mereka juga hidup di dalam kasih Kristus, di dalam damai sejahtera yang dari Allah itu. Itulah buat adik-adik. Jadi disinilah kita adik-adik sekolah minggu tidak boleh, dan sekarang belajarlah untuk saling mengasihi dan penuh dengan kedamaian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat mengalam Bapa untuk menyampaikan puji syukur kami atas penyertaan Bapa di dalam kami mempelajari sedikit dari firman-Mu. Kiranya perbuatlah firman-Mu itu dalam hati anak-anak dan kami semua juga, agar berbuah yang baik di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Hai adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Sion tentang kasih dan damai. Sekarang kita bernyanyi lagi yuk. Kita buka Kidung Jemaat kita, lagu nomor 388. Kidung Jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus.
kita akan akhiri kebaktian kita pada minggu pagi ini. Mari kita sama-sama melipat tangan dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menyampaikan puji syukur dan terima kasih kami atas penyertaan dan berkat Bapa. Kami telah menyelesaikan dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini kami akan tutup kebaktian kami ya Bapa. Persembahan yang kami berikan kepadamu ya Bapa, terimalah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan perbuatlah itu untuk kebesaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dan kami akan bersama-sama lagi berdoa di dalam penutupan ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.